Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Trisurani dengan NIM 192231056. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan hasil praktikum saya, survei konsumsi pangan dengan metode SQFFQ pada responden gizi 5A. Latar belakang dari dilakukannya praktikum ini yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung terkait metode survei konsumsi pangan dengan SQFFQ. Selanjutnya, survei ini juga akan memberikan gambaran mengenai pola konsumsi pangan mahasiswa sebagai responden, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi upaya edukasi gizi maupun perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran di perguruan tinggi. Tujuan dari praktikum ini antara lain mengetahui penggunaan metode SQFFQ, mengetahui hasil pengisian SQFFQ dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebiasaan konsumsi pangan responden, serta mengetahui hasil analisis metode SQFFQ dalam menginterpretasikan tingkat asupan gizi responden. Nah, manfaatnya antara lain yaitu untuk menambah pengetahuan serta memberikan gambaran pola konsumsi asupan gizi responden. Berikut ini untuk hasil survei konsumsi pangan pada responden AR yang berjenis kelamin perempuan umur 22 tahun, yang mana tabel di atas menyebutkan bahwa dari 10 item sumber karbohidrat yang dikonsumsi sebanyak 5 buah, yang mana persentase pemenuhan dari sumber karbohidrat itu 50%, sedangkan untuk makanan kemasan sebanyak 25%, snack manis 45%, minuman kemasan 91%, buah segar 83%, dan additional food 43%. Yang mana hal ini menunjukkan konsumsi minuman kemasan pada responden AR memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan jenis konsumsi makanan lainnya. Lalu untuk asupan zat gizi makro dari responden AR, yang mana hanya energi yang supaya telah memenuhi AKG, dan jika didasarkan pada kuesioner hasil survei SQFFQ tidak terdapat kelompok makanan sumber protein maupun lemak yang menjadi penyebab asupan responden AR masih cukup rendah, yang mana asupan dari energi itu sendiri sudah mencapai 95%, sedangkan protein hanya 40%, asupan lemak hanya 30% dari AKG, dan karbohidrat hanya 60% dari AKG yang dianjurkan. Selanjutnya untuk asupan zat gizi mikro dari responden AR, persentase asupan dari natrium sebanyak 33%, sedangkan gula mencapai 113%. Total konsumsi gula responden AR ini jika dibandingkan dengan AKG sedikit melebihi AKG. Hal ini dipicu karena tingginya pola konsumsi responden AR pada minuman kemasan. Sedangkan berdasarkan hasil survei SQFFQ, responden AR mengonsumsi sebanyak 10 jenis minuman kemasan yang mana masing-masing dari minuman tersebut pastinya memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu berikut ini untuk rata-rata asupan zat gizi makro kelompok, yang mana kebutuhan energi perharinya terpenuhi sebanyak 1.356 kilokalori dari AKG yang seharusnya yaitu 2.250. Presentasinya hanya 60% dan keterangan asupannya masih kurang. Sedangkan untuk protein dengan AMDR 10 hingga 35% dari energi, total asupannya atau rata-rata asupan kelompoknya hanya 21,7 gram atau sebanyak 36% dari 60 gram AKG. Sedangkan untuk lemak, total asupannya atau rata-rata asupan kelompok mencapai 16,1 gram dengan persentase 25% dan keterangannya masih kurang di bawah AKG. Dan untuk karbohidrat sendiri, total asupannya 241,2 gram dengan AKG sebanyak 360 gram dan presentasinya yaitu 69% dan keterangannya masih kurang. Dari keempat zat gizi makro yang dianalisis itu, tingkat pemenuhannya masih kurang dan masih belum memenuhi rentang AMDR. Untuk pemenuhan zat gizi mikro kelompok memiliki jumlah yang berbanding terbalik. Untuk rata-rata asupan natrium sendiri hanya 530% atau tingkat pemenuhannya hanya 27%. Sedangkan untuk gula sebanyak 119 gram atau mencapai 238% dari AKG atau batas konsumsi gula harian, yang mana rata-rata asupan gula kelompok ini 2 kali lebih banyak atau 2 kali lipat lebih banyak daripada batas konsumsi gula harian yang dianjurkan oleh AKG. Berikut ini untuk asupan individu, responden AR, dan juga kelompok yang sejumlah 17 responden. Responden AR lebih baik dalam energi dan lemak, sedangkan responden kelompok memiliki rata-rata asupan yang lebih tinggi pada karbohidrat. Namun secara keseluruhan, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium masih rendah, sedangkan tingkat asupan gula dari keduanya cenderung berlebih dari AKG yang dianjurkan. Hasil survei konsumsi pangan dengan metode SQFFQ menunjukkan bahwa tingkat asupan nutrisi responden, khususnya responden AR, sebagian besar masih belum memenuhi angka kecukupan gizi, kecuali pada energi dan gula harian. Secara umum, rata-rata asupan gula pada kelompok responden tercatat sangat tinggi dan telah melampaui batas konsumsi gula harian yang dianjurkan. Sementara itu, asupan makronutrien lain seperti protein, lemak, serta mineral natrium pada responden AR maupun rata-rata kelompok masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa pola asupan pangan mahasiswa sebagai responden praktikum cenderung belum seimbang, dengan kecenderungan konsumsi berlebih pada sumber energi sederhana seperti gula, namun kurang dalam pemenuhan zat gizi penting lainnya. Lalu saran untuk praktikum selanjutnya yaitu melengkapi kuesioner SQFFQ dengan semua jenis kelompok makanan supaya asupan yang dianalisis memberikan hasil yang lebih nyata dan lebih jelas. 2. Mahasiswa peneliti sebaiknya melakukan wawancara lebih teliti dan mencatat hasilnya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, sebaiknya hasil analisis asupan gizi responden dibandingkan dengan total energi ekspenditur responden yang bersangkutan. Lalu berikut ini untuk referensi yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktikum ini. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.